Coba deh lihat pergelangan tangan Anda sekarang. Mungkin ada jam tangan pintar di sana kan? Nah, perangkat yang Anda pakai itu sekarang bukan lagi sekedar penunjuk waktu atau penghitung langkah. Percaya atau enggak, itu bisa jadi penjaga kesehatan jantung Anda. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh sih kita bisa percaya sama dokter mini di pergelangan tangan ini? Yuk kita cari tahu jawabannya. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Beneran bisa gitu jam tangan pintar mendeteksi kondisi jantung yang serius? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal lihat perubahannya. Dari yang tadinya cuma gadget buat olahraga, sekarang jadi semacam asisten medis. Kita akan bongkar apa aja kehebatannya, tapi juga apa aja sisi bahayanya. Sekarang, sadar atau enggak, sedang terjadi sebuah revolusi senyap di dunia medis. Dan ini jauh lebih besar dari sekedar mindahin rekam medis ke file digital. Kita itu lagi masuk ke sebuah era baru, di mana kecerdasan buatan atau AI jadi partner bagi para dokter. Kalau kita lihat perjalanannya, sebenarnya logis banget kok. Jadi gini, pertama, semua data pasien didigitalisasi lewat rekam medis elektronik. Oke, data udah kekumpul. Terus data itu dipakai untuk apa? Nah, untuk pengobatan presisi. Jadi perawatannya bisa disesuaikan buat tiap orang. Dan sekarang, puncaknya, AI masuk. Tugasnya menganalisis semua data raksasa itu buat ngebantu dokter nemuin pola-pola yang mungkin, bisa kelewat sama mata manusia. Kelihatan kan gimana semuanya saling membangun? Nah, ini poin yang paling penting buat kita pahami. AI itu bukan mau menggantikan dokter, bukan sama sekali. Justru sebaliknya, AI itu memberdayakan mereka. Coba bayangin deh, seorang dokter yang punya semacam mata kedua berupa AI yang bisa nyisir jutaan data dalam sekejap mata. Wah, keren banget kan? Kira-kira kayak gitulah gambaran masa depan kedokteran. Oke, biar gak ngawang-ngawang, kita ambil satu contoh yang nyata banget. Kita bakal fokus ke satu kondisi jantung yang spesifik, namanya fibrilasi atrium, atau biar gampang kita sebut aja AF. Pertanyaannya, gimana caranya sebuah jam tangan bisa mendeteksi kondisi yang seringkali nggak kelihatan ini? Nah, ini dia kuncinya. Ini tuh sebenarnya revolusi kecil loh. Coba bayangin, dulu kalau mau rekan EKG, kita harus ke rumah sakit kan? Ribet. Sekarang, kemampuan itu ada di pergelangan tangan jutaan orang. Kapan aja, di mana aja. Ini penting banget karena jadi bisa memantau masalah jantung yang sifatnya tuh kadang muncul, kadang hilang, sesuatu yang dulunya susah banget dideteksi. Tapi tunggu dulu. Disinilah kita harus mulai hati-hati. Di satu sisi teknologinya menjanjikan banget, bisa menyelamatkan nyawa. Tapi di sisi lain ada juga resiko yang nggak bisa kita anggap remeh. Jadi pertanyaannya balik lagi, seberapa akurat sih sebenarnya AI di jam tangan kita ini? Oke, buat ngukur akurasi AI, ada dua istilah penting yang perlu kita tahu. Gampang kok. Pertama, sensitivitas. Ini tuh soal seberapa jago alatnya nemuin orang yang emang beneran sakit. Tujuannya, jangan sampai ada yang kelewat. Kedua, spesifisitas. Nah, ini kebalikannya. Seberapa jago alatnya bilang kalau orang sehat, ya emang sehat. Tujuannya, jangan bikin panik yang nggak perlu. Simpel kan? Nah, soal sensitivitas, angkanya itu luar biasa banget. Lebih dari 98%. Artinya apa? Artinya kalau seseorang emang beneran punya AFib, kemungkinan besar banget alat ini bakal nemuin. Hampir nggak ada yang kelewatan. Ini impresif banget sih. Nah, tapi untuk spesifisitas, angkanya sedikit lebih rendah. Memang sih, di atas 90% kedengarannya bagus banget. Tapi coba kita pikirin, kalau ada jutaan orang yang pakai alat ini, sedikit ketidaksempurnaan itu bisa berarti puluhan ribu alarm palsu. Dan inilah yang bisa bikin orang jadi cemas dan panik, padahal nggak ada apa-apa. Jadi, kalau kita rangkum kelebihannya, ini jelas gede banget. Kita ngomongin soal deteksi dini untuk kondisi yang bisa jadi fatal. Kita ngomongin soal kemampuan untuk nge-screening jutaan orang dengan gampang dan murah. Dan yang mungkin paling penting, ini memberdayakan kita sebagai pasien untuk ikut memantau kesehatan kita sendiri. Ini sebuah kemajuan besar. Tapi, ya itu, kita juga harus jujur soal kekurangannya. Ada masalah alarm palsu tadi yang bisa bikin panik. Terus, ini penting banget untuk diingat. Alat ini cuma bisa deteksi AFib ya, bukan serangan jantung. Beda banget. Akurasinya juga sangat tergantung sama kualitas sinyal. Kalau jamnya kendor, ya hasilnya bisa ngaco. Jadi jelas, ini bukan alat medis yang sempurna. Nah, semua kekurangan tadi itu sebenarnya membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar lagi soal AI. Kenapa sih dia bisa punya titik buta? Kenapa dia bisa salah? Jawabannya sebenarnya simple tapi penting banget. Semuanya itu balik lagi ke data. Data yang dipakai untuk ngajarin si AI ini.
Inilah yang disebut dengan bias data. Gini deh, coba bayangin kalau sebuah AI itu belajar atau dilatih hanya pakai data dari orang dewasa. Terus gimana performanya kalau dipakai sama remaja? Atau sama kelompok etnis yang datanya nggak ada di buku pelajarannya? Jawabannya, kita nggak tahu. Dan ini ngingetin kita satu hal yang fundamental. AI itu ya cuma sepinter data yang kita kasih ke dia. Jadi kesimpulannya gimana dong? Sebenarnya kita balik lagi ke ide awal tadi. Ini bukan soal manusia lawan mesin, bukan sama sekali. Ini soal kemitraan, soal kolaborasi. Teknologi ini adalah sebuah alat bantu yang luar biasa kuat kalau berada di tangan yang tepat. Dan disinilah letak kuncinya. Alatnya boleh pinter, tapi manusianya yang harus bijaksana. Karena secanggih apapun AI, dia nggak punya yang namanya konteks, apalagi empati. Jadi, peran dokter itu bukan lagi cuma baca data, tapi menafsirkannya dengan bijak, tahu kapan harus percaya sama teknologi, dan tahu kapan harus mengabaikannya dan lebih percaya pada penilaian klinis mereka sendiri. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar, bukan cuma buat dokter, tapi buat kita semua. Seiring teknologi di sekitar kita jadi makin pintar, tantangan terbesar buat kita justru adalah menjadi pengguna yang makin bijaksana. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memastikan semua alat canggih ini pada akhirnya benar-benar membawa kebaikan, bukan malah sebaliknya? Nah, itu pertanyaan yang harus kita pikirkan dan jawab bersama-sama.